Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Melia Yasmin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai investasi Huawei di Afrika. Investasi asing langsung atau foreign direct investment merupakan strategi utama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, menjadi peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Salah satu perusahaan yang aktif dalam FDI adalah Huawei Technologies, yang merupakan perusahaan telekomunikasi asal Cina telah menginvestasikan miliaran dolar di Afrika untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, pusat data, serta proyek lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu. Afrika merupakan benua dengan populasi lebih dari 1,3 miliar orang dan memiliki tingkat urbanisasi yang terus meningkat. Sebelum menginvestasikan produknya di Afrika, Huawei juga melihat bagaimana karakteristik pasar telepon seluler di Afrika. Antara lain, pertumbuhan pasarnya yang signifikan. Afrika mengalami pertumbuhan pasar smartphone yang pesat pada kuartal ketiga tahun 2023. Pengiriman smartphone yang meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan merek-merek seperti Tecno, Infinix, Itel telah mendominasi pasar dengan pangsa pasar sebesar 48%. Kemudian, kebutuhan mereka akan produk yang terjangkau. Sebagian besar konsumen Afrika mencari smartphone dengan harga yang terjangkau. Data menunjukkan bahwa 42% ponsel yang dikirim ke Afrika berada dalam kisaran harga $100 hingga $200. Sementara 38%-nya berada di bawah $100. Kemudian adanya keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Masih banyak wilayah di Afrika, terutama di daerah pedesaan yang belum terjangkau jaringan yang kuat atau listrik stabil, sehingga mereka membutuhkan solusi yang menawarkan efisiensi daya, tahan banting, dan dapat berfungsi di jaringan yang lemah. Dan yang terakhir, tingginya permintaan pada layanan digital. Meningkatnya adaptasi ponsel seiring dengan permintaan aplikasi di berbagai sektor, Afrika menjadikan wilayah yang tepat untuk pertumbuhan layanan fintech, e-learning, dan e-commerce berbasis aplikasi seluler. Adanya investasi asing seperti Huawei di Afrika telah membawa beberapa manfaat, antara lain pembangunan infrastruktur digital. Huawei telah membangun jaringan telekomunikasi seperti teknologi 4G dan 5G di beberapa negara di Afrika. Selain itu, Huawei juga berencana mengintegrasikan AI untuk dimasukkan ke dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, pertanian, dan pertambangan. Kemudian peningkatan akses internet yang semakin meluas sehingga membantu masyarakat untuk terus berhubungan di dunia digital. Transfer teknologi dan inovasi. Huawei telah bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pemerintah lokal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang terjadi di negara Kenya dan Nigeria, Huawei mengoperasikan pusat pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal di sektor teknologi. Yang terakhir, terbukanya banyak lapangan pekerjaan baru di sektor teknologi dan komunikasi. Huawei menerapkan berbagai strategi untuk memperluas investasinya di Afrika, antara lain pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Huawei berinvestasi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi termasuk teknologi 5G untuk meningkatkan konektivitas di Afrika. Perusahaan ini telah menginvestasikan $430 juta selama 5 tahun di 28 negara di Afrika Utara untuk mendirikan pusat cloud dan pelatihan digital profesional. Kemudian, Huawei bekerja sama dengan pemerintah dan institusi lokal. Pada pemerintahannya, Huawei bekerja sama dengan pemerintah Kenya untuk pelatihan digital dengan program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu CSR untuk mengembangkan talenta lokal di bidang TIK, yaitu Seed for the Future. Kemudian, Huawei juga bekerja sama dengan pemerintah Uganda untuk membangun infrastruktur jaringan 4G. Pada institusi pendidikan lokal, Huawei menjalin kemitraan dengan universitas lokal untuk membangun Huawei ICT Academy yang melatih mahasiswa di bidang jaringan dan cloud computing. Huawei juga menggunakan strategi pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai program yang sudah diciptakan, seperti Huawei ICT Academy, program CRR yaitu Seed for the Future,
Kemudian ada LEAP, Leadership Employability Advancement Possibilities, yaitu program untuk meningkatkan keterampilan digital di Sub-Sahara Afrika. Yang terakhir ada Digital Power Talent Development Program, yaitu terfokus pada pengembangan keterampilan dalam sektor energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Program ini telah melatih 1.000 praktisi dan mahasiswa dengan pengetahuan teknis di bidang digital. Kemudian, Huawei juga melakukan efisiensi alam operasional dan menciptakan biaya yang kompetitif. Huawei berinvestasi alam infrastruktur cloud lokal dengan mengalokasikan 200 juta dolar dalam membangun pusat cloud publik pertama di Afrika Utara untuk mengurangi ketergantungannya pada server luar negeri. Huawei juga menjalin kerjasama dengan operator lokal, yaitu MTN dan China Telecom, dalam bentuk joint deployment teknologi 5G AI Cloud. Kolaborasi ini menggabungkan keahlian teknologi yang dimiliki Huawei dengan jaringan distribusi lokal untuk mempercepat implementasi solusi digital dan mengurangi biaya operasional. Kemudian, Huawei juga memanfaatkan teknologi hemat energi, yaitu AI untuk 5G. Teknologi ini untuk mengoptimalkan konsumsi energi dan mengurangi konsumsi energi secara bersamaan. Huawei juga menawarkan layanan Managed Service Provider yang menggunakan Zero Trust Provisioning. Teknologi ini dapat menyebarkan jaringan dalam hitungan menit dan mengurangi biaya operasional hingga 40%. Yang terakhir, Huawei menetapkan harga produknya 5-15% lebih rendah dibandingkan pesaing Eropa untuk menciptakan strategi dalam penawaran kualitas yang sama baiknya dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.